Baik, perkenalkan kami dari kelompok B, yaitu dengan tema perkembangan teknologi web. Dengan saya sendiri, Violin Mareta Tandiwijaya, dengan NIM 14623000072. Ya, dengan saya Rio Bagus dengan NIM 14623000165. Saya Muhammad Rafli Adiansyah dengan NBI 14623000174. Saya Sendi Purtara Adi Susilo dengan NBI 14623000183. Saya Muhammad Syafiqur Rahman Abdillah, NBI 14623000199. Next. Baik, untuk materi pertama yaitu pengenalan web. Jadi apa sih itu website? Website atau web ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat modern saat ini, baik untuk digunakan sebagai transaksi, penyebaran informasi, dan pencarian informasi. Untuk transaksi ini di zaman modern sekarang ini ada yang namanya bank digital, dana digital, dompet digital. Jadi masyarakat pada umumnya bisa melakukan transaksi melalui gadget masing-masing atau biasa disebut dengan handphone. Kemudian untuk penyebaran informasi saat ini sangat mudah untuk menyebarkan informasi karena bisa disebarkan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan aplikasi lainnya. Kemudian untuk pencarian informasi pada zaman sekarang ini lebih mudah lagi, bisa kita lihat dimanapun. Bisa di Google, bisa di Chrome, bisa di Gemini atau asisten Google, seperti itu. Kemudian untuk World Wide Web atau singkatannya WWW. Nah, WWW ini ditemukan oleh Timothy atau panggilannya Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Jadi perusahaan ini yang memulai proyek pembuatan WWW yang diartikan sebagai Waring Werawanwa. Nah, Waring Werawanwa ini adalah ruang informasi yang dipakai secara mengglobal. Seperti ini, WWW memiliki fungsi sebagai penyedia data dan informasi. Gitu. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis web. Yang pertama ya pasti ada web 1.0 yang dari tahun 1990, terus ada web 2.0 tahun 1999, web 3.0 tahun 2021, dan 4.0 tahun 2011, dan yang terbaru ini web 5.0 tahun 2019. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang web 1.0 ya. Web 1.0 merupakan versi awal internet yang bisa digunakan oleh orang biasa dan dikenal sebagai World Wide Web. Saat dimana dial up yang masih terbatas, dan adapun ciri-ciri web 1.0 yakni web yang berupa yang hanya bisa dibaca dan tidak banyak interaktif. Yang kedua, web ini tuh bisa seperti majalah atau surat digital gitu. Dan yang ketiga, web ini tuh bersifat statis. Dan yang keempat, web ini tuh tidak terlalu banyak sosial media, dan penggunanya tuh tidak bisa mengunggah atau mengupload sesuai keinginannya. Ya, selanjutnya untuk web 2.0, istilah web 2.0 itu pertama kali diperkenalkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2004 sebagai teknologi web generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan sharing informasi secara online. Dan menurut tim O'Reilly, web 2.0 dapat didefinisikan sebagai berikut. Web 2.0 adalah revolusi bisnis
di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terutama adalah membangun aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Pada umumnya, website yang dibangun dengan menggunakan teknologi 2.0 ini memiliki fitur-fitur seperti CSS, aplikasi rich internet atau berbasis Ajax, HTML, sindikasi atau agensi data menggunakan RSS atau Atom, URL yang valid, XML Web Service API, aplikasi wiki sebagai atau seluruh website. Lalu kita ke web 3.0. Ya, web 3.0 walaupun masih dalam perdebatan di kalangan analisis dan peneliti, istilah web 3.0 tetap berpotensi menjadi generasi teknologi di dunia internet. Saat ini definisi untuk web 3.0 sangat beragam, mulai dari pengaksesan broadband secara mobile sampai ke layanan web berisikan perangkat lunak bersifat on-demand. Namun John Markov, web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer, mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut, maka pada dasarnya semantik web ini atau yang sering dipanggil web 3.0 memiliki tujuan yang sama karena web ini memiliki isi web yang tidak hanya dapat diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tapi juga dalam bentuk yang dimengerti, diinterpretasi dan digunakan oleh perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software agents. Melalui web inilah berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasi informasi dengan cara yang lebih mudah. Dan ciri-ciri dari web 3.0 ini menurut Berners-Lee tahun 2006, data disimpan di jaringan peer-to-peer mengurangi ketergantungan pada server terpusat dan meningkatkan keamanan privasi. Data dan layanan dapat diakses dan digunakan lintas platform berkat teknologi seperti blockchain dan protokol interoperabilitas. Selanjutnya, teknologi AR dan VR menciptakan pengalaman penggunaan yang impresif dan interaktif. Penggunaan memiliki kontrol lebih besar dan identifikasi digital dan data pribadi dengan teknologi seperti self-identifikasi atau bisa disingkat dengan SII dan enkripsi end-to-end. Kemudian otomisasi transaksi tanpa perantara melalui pintar yang berjalan di blockchain mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang web 4.0 oleh teman saya. Web 1.0 adalah layanan tampilan konten berorientasi presentasi yang didasarkan pada teknologi yang mendukung halaman web statis. Jenis-jenis adalah basic web page, HTML, e-commerce, dan Java. Web 2.0 adalah web generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan sharing informasi secara online. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan platform baru tersebut. Website yang dibangun dengan menggunakan teknologi website 2.0 memiliki fitur-fitur. Contohnya, sosial media, global internet access, web aplikasi, data monetisation. Web 3.0, web sangat beragam mulai dari pengaksesan broadband secara mobile sampai kepada layanan web berisikan perangkat lunak bersifat on demand.
Web inilah berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah. Ciri web 3.0 itu seperti AI, web e-commerce, dan teknologi IR dan VR. Next. Web 4.0 terdiri ada 3 macam, AI, Big Data, dan IoT. AI adalah sebuah sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya dapat berpikir dan bekerja layaknya manusia. Apa sih tujuan diciptakannya AI ini? Tujuan ini untuk meniru aktivitas normal yang dilakukan manusia seperti mulai dari belajar, pengambilan keputusan, dan bahkan pengoreksian diri. Big Data. Big Data adalah konsep pengelompokan atau sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar dan terdiri dari data yang terstruktur dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Big Data bukanlah sekadar data besar. Ini adalah tentang bagaimana data diorganisir, diakses, dan dimanfaatkan. Konsep Big Data yang muncul pada awal tahun 2001 telah membuka jalan bagi pengembangan teknologi dan inovasi di seluruh industri. IoT adalah mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antar perangkat itu sendiri. IoT mengintegrasikan segala hal setiap hari dengan internet. Rekayasa komputer telah menambahkan sensor dan prosesor ke benda sehari-hari sejak tahun 90-an. Kemajuan awalnya lambat karena chipnya besar dan memakan banyak tempat. Next. Web 5.0 difokuskan untuk interaksi yang lebih emosional dan intuitif dengan teknologi. Konsep ini berfokus pada pengalaman yang lebih personal dan emosional, menggabungkan teknologi yang lebih maju seperti neuroteknologi dan antarmuka otak komputer atau brain computer interface. Ciri-ciri web 5.0 adalah 1. Teknologi yang mengenali dan menafsir dan meresponsif emosi manusia melalui analisis data, emosi, dan perilaku pengguna. 2. Interaksi yang lebih empatik dan personal antara manusia dan mesin, memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih intim dan relevan. Pengguna AI yang lebih canggih untuk memahami konteks dan emosi, serta memberi respon yang lebih manusiawi dan tepat waktu. Pengguna augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk menciptakan lingkungan yang lebih realistis dan interaktif. Sistem yang dapat menyesuaikan layanan konteks secara dinamis dan berdasarkan analisis emosi dan preferensi penggunaan secara real time. Next adalah dampak-dampak dari evolusi web terhadap masyarakat. Dampak evolusi web terhadap komunikasi dan interaksi sosial. Evolusi teknologi web dari web 1.0 hingga web 5.0 telah secara drastis mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Web 2.0 memungkinkan munculnya media sosial yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Sementara Web 3.0 dan 4.0 memperkenalkan komunikasi yang lebih cerdas
dan personal melalui AI dan asisten virtual. Web 5.0 membawa interaksi ke tingkat yang lebih dalam memahami emosi pengguna, yang dapat merevolusi cara kita berkomunikasi secara digital. Dampak terhadap bisnis. Secara fase evolusi, web membawa peluang dan tantangan baru baru bagi bisnis. Web 2.0 memungkinkan bisnis untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial. Web 3.0 memperkenalkan transparansi dan keamanan melalui teknologi blockchain yang penting untuk transaksi bisnis. Web 4.0 memungkinkan pelanggan yang lebih personal melalui analitik biodata. Sementara Web 5.0 berpotensi membawa personalisasi yang lebih tinggi dan memahami emosi dan kebutuhan pelanggan secara real time. Dampak terhadap pendidikan. Teknologi web telah mengubah cara pendidikan disampaikan. Web 2.0 memungkinkan belajar kolaboratif melalui platform seperti Wikipedia dan forum online. Web 3.0 dan 4.0 memperkenalkan pembelajaran adiktif didukung oleh AI dan virtual, memungkinkan simulasi dan pembelajaran interaktif dan lebih aktif. Web 5.0 dapat membawa pendidikan tingkat yang lebih personal dan intuitif, dengan teknologi yang memahami kebutuhan emosi mahasiswa. 4. Kehidupan sosial. Evolusi web telah memperluaskan cara orang berinteraksi dan bersosialisasi. Web 2.0 menghubungkan secara global melalui jaringan sosial. Web 3.0 dan 4.0 membawa serta interaksi yang lebih kaya melalui AR dan VR, memungkinkan pengalaman sosial lebih imersif. Web 5.0 berpotensi mengubah interaksi sosial dengan teknologi yang memahami emosi, menciptakan hubungan yang lebih dalam serta bermakna secara digital. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi ini sangat berdampak terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan di internet. Kemudian generasi web ini itu juga berdampak besar bagi aspek kehidupan masyarakat seperti aspek bisnis, aspek pendidikan, aspek komunikasi. Nah, untuk bisnis ini menanamkan saham secara digital, atau mungkin kita bisa berdagang melalui aplikasi yang bernama Shopee atau Lazada. Kemudian untuk pendidikan bisa dilakukan secara online atau Google Classroom, Zoom, bila ada ketidakbisaan dalam melakukan tatap muka gitu, atau para pelajar bisa melakukan pembelajaran mandiri di rumah dari web-web yang sudah ada di internet. Kemudian untuk komunikasi sosial ini juga bisa dilakukan tanpa bertemu langsung atau bertatap muka langsung melalui aplikasi seperti Messenger, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok B, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalam.